Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online mata kuliah manajemen strategi. Pada pertemuan yang ke-9 atau bab ke-9 ini kita akan belajar mengenai strategi internasional. Tujuan pembelajaran dari bab ini yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan bisnis internasional. Kemudian memilih metode apa saja yang dapat ditempuh bagi perusahaan yang hendak melakukan ekspansi produksi ke luar negeri atau go internasional. Kemudian memahami motivasi melakukan internasionalisasi bisnis. Lalu menjelaskan cara memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global. Kita mulai dengan definisi dari strategi internasional. International strategi manajemen adalah proses perencanaan manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan untuk merumuskan dan menerapkan strategi yang memungkinkan perusahaan untuk bersaing secara efektif dan internasional. Jadi ketika perusahaan akan melakukan go internasional, perusahaan harus melalui proses international strategic management. Jadi proses perencanaan yang dilakukan dengan matang dan berkelanjutan supaya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Proses pengembangan strategi internasional ini dinamakan strategic planning. Strategic planning merupakan tanggung jawab eksekutif level atas pada kantor pusat perusahaan dan manajer senior pada anak perusahaan domestik dan luar negeri. Jadi, strategic planning ini adalah tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh para eksekutif di level-level atas ataupun manajer-manajer senior pada anak perusahaan di domestik dan luar negeri. Bisnis internasional. Bisnis internasional ini adalah segala aktivitas bisnis yang terjadi di wilayah suatu negara atau di negara lain. Penggunaan bisnis internasional ini ada dua, yaitu berdasarkan jenis aktivitas bisnisnya, yaitu ada perdagangan luar negeri, perdagangan jasa, investasi portofolio, dan investasi asing langsung. Kemudian berdasarkan tahapan evolusioner. Ya, ini adalah tahapan-tahapan dari bisnis internasional. Kita bisa lihat di sini, yaitu ada kontak dengan pasar internasional, fokus operasi internasional, orientasi perusahaan, macam aktivitas internasional, dan struktur organisasi. Ketiga fokus dari perusahaan yang ingin go internasional ini melalui 5 tahapan. Kontak dengan pasar internasional ini pada tahap pertama dilakukan secara tidak langsung atau pasif. Kemudian pada tahap kedua mulai melakukan secara langsung atau aktif hingga sampai tahapan kelima. Kemudian fokus operasi internasional pada tahap pertama tentu masih berjalan dalam ruang lingkup domestik, dan tahapan kedua juga masih dalam ruang lingkup domestik. Kemudian tahap ketiga dan tahap keempat domestik dan internasional, dan akhirnya tahap kelima internasional. Lalu orientasi perusahaan pada tahap 1 dan 2 domestik, tahap ketiga terutama domestik, tahap keempat multinasional atau multidomestik, dan tahap kelima global dengan modifikasi domestik. Demikian seterusnya. Jadi ini adalah hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan go internasional. Ada beberapa tahapan. Yang pertama mungkin masih menganalisa pasarnya sehingga tidak bisa dilakukan secara langsung, sehingga bertahap. Kemudian sampai akhirnya melakukan go internasional. Metode go internasional ini ada 10, mulai dari ekspor, pemberian lisensi, franchising, kontrak manajemen, kontrak manufaktur, investasi langsung, patungan, pembukaan cabang, operasi global, dan hingga investasi portofolio. Ini akan kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama yaitu ekspor. Jadi perusahaan dapat menjadi eksportir langsung, kemudian menjadi eksportir tidak langsung,
Ini maksudnya dengan menggunakan perantara. Jenis-jenis jasa perantara ini ada 4. Jadi ada agen ekspor manufaktur, wakil manufaktur, agen komisi ekspor, dan pedagang ekspor. Kelebihan dari metode ini yaitu risiko amat kecil dan meningkatkan penjualan serta mengurangi stok barang perusahaan. Kemudian eksportir tidak terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan iklim usaha di luar negeri. Lalu cara yang mudah untuk mengidentifikasi potensi pasar dan memperkenalkan merek dagang. Jadi kelebihan ini ketika perusahaan berencana untuk melakukan go internasional, biasanya tahap-tahap awal yang mereka lakukan tidak langsung membuka cabang di luar negeri, tapi melakukan ekspor atau menjadi eksportir, karena risiko menjadi eksportir sangat kecil dibandingkan metode-metode go internasional yang lainnya. Jadi ini adalah kelebihan dari metode ini. Kekurangannya, ekspor mungkin lebih mahal dibanding metode lain dilihat dari per unit biaya, terutama biaya komisi, biaya ekspor, pajak, dan transportasi. Kurang dapat digunakan sebagai alat penetrasi pasar yang optimal karena pengepakan atau promosi yang kurang digarap dengan benar. Kemudian tambahan mangsa pasar bisa hilang bila ada pesaing lokal yang melakukan menjiplak produk yang atas jasa atau produk yang ditawarkan eksportir. Jadi ketika kita melakukan ekspor ke suatu negara, kemudian ada beberapa perusahaan lokal yang mengetahui hal tersebut dan mereka tahu mengenai produk-produk yang kita ekspor, mereka akan melakukan berusaha untuk menjiplak produk-produk itu. Nah, bisa jadi kita akan melakukan kehilangan pangsa pasar karena pesaing lokal sudah melakukan penjiplakan produk atau mengcopy produk, sehingga mungkin mereka akan bisa menjual lebih murah daripada yang kita tawarkan. Metode go internasional yang kedua yaitu lisensi. Jadi melalui lisensi, perusahaan pemberi lisensi menghibahkan beberapa hak, yaitu intangible rights, kepada perusahaan asing yang meliputi pemberian hak untuk memproses hak paten, program, merek, hak cipta, ataupun keahlian. Kelebihannya, pemberi lisensi menerima tambahan keuntungan dibanding hanya terpaku pada proses atau metode di dalam negeri. Kemudian dapat memperluas siklus hidup produk perusahaan. Perusahaan pemberi lisensi sering mengalami peningkatan penjualan atas penggantian suku cadang di luar negeri. Jadi ini adalah kelebihan dari pemberi lisensi. Mereka bisa mendapatkan tambahan penghasilan karena mereka memberikan lisensi kepada perusahaan lain dengan harga yang sepatutnya mereka terima. Dan bagi perusahaan penerima lisensi akan mendapat hak memproses dan teknologi yang pada gilirannya mengurangi biaya riset dan pengembangan. Jadi mungkin bagi perusahaan penerima lisensi, jika mereka ingin meminimalisir biaya-biaya yang keluar karena riset dan pengembangan, cara cepatnya yaitu dengan melakukan lisensi, membeli lisensi, dan bisa segera beroperasi dibandingkan dengan melakukan riset dan pengembangan sendiri. Kekurangan dari metode ini yaitu membatasi kesempatan mendapat keuntungan di masa depan karena hak khusus perusahaan diperluas sampai periode tertentu. Jadi biasanya lisensi ini terbatas, tergantung perusahaan memberi lisensi, apakah mereka mau memperpanjang lisensinya atau tidak. Jadi ini adalah sebuah keterbatasan bagi perusahaan penerima lisensi. Kemudian dengan memberikan hak kepada perusahaan lain, perusahaan memberi lisensi kehilangan kontrol terhadap kualitas produk dan proses, penyalahgunaan kekayaan, dan bahkan perlindungan terhadap reputasi perusahaan. Jadi perusahaan memberi lisensi ini tidak dapat selalu mengkontrol terhadap kualitas produk dan proses, sehingga kemungkinan terjadinya penurunan kualitas produk itu sangat besar, sehingga harus benar-benar diperhatikan.
Kemudian metode go internasional selanjutnya yaitu franchising, atau kita lebih kenal dengan waralaba. Jadi hampir sama dengan pemberian lisensi. Selain menghibahkan izin penggunaan nama, proses, metode, atau merek, perusahaan induk membantu penerima franchise dalam operasionalnya atau dalam hal memasok bahan mentah. Nilai plusnya atau kelebihannya itu meningkatnya penerimaan dan perluasan nama merek produk serta perluasan pasar. Jadi ini adalah keuntungan bagi pemberi franchise atau franchisor. Kemudian kekurangannya itu bagaimana mengatasi masalah kontrol terhadap kualitas dan standar operasi. Jadi hampir sama dengan kekurangan di lisensi mengenai masalah kontrol. Kemudian perlunya melakukan sedikit adaptasi terhadap produk atau jasa yang sudah distandarisasi. Selanjutnya yaitu kontrak manajemen. Jadi kontrak manajemen ini terjadi bila suatu perusahaan menyewakan keahliannya atau pengetahuannya kepada pemerintah atau perusahaan luar negeri dalam bentuk orang yang datang kepada pemerintah atau perusahaannya dan mereka bertugas untuk mengelola kepentingan mereka. Selanjutnya yaitu metode kontrak manufaktur. Jadi dalam kontrak manufaktur ini perusahaan yang ingin melakukan go internasional atau kita sebut dengan transnational corporation atau TNC melakukan kerjasama atau kontrak dengan mitra lokal dalam hal jasa manufaktur. Namun, transnational corporation ini atau perusahaan multinasional ini tidak mendirikan lokasi produksi sendiri, melainkan melakukan subkontrak produksi yang bisa berupa kontrak produksi penuh ataupun kontrak jasa manufaktur parsial. Metode investasi langsung. Jadi investasi ini dapat berupa investasi patungan, kemudian mendirikan cabang yang dimiliki penuh. Jadi, alasan investasi langsung ini jadi ingin memperoleh akses terhadap pasar yang lebih besar, mengambil keuntungan atas perbedaan biaya di pasar luar negeri sebagai strategi bertahan menghadapi pesaing utamanya atau untuk mengikuti market leader yang memasuki pasar baru. Jadi memang investasi langsung ini adalah cara yang diambil supaya perusahaan itu bisa memiliki akses yang lebih banyak terhadap di pasar lokal. Kemudian mereka bisa tahu juga, bisa mengambil keuntungan atas perbedaan biaya, karena biasanya jika mereka sudah melakukan riset mengenai kemungkinan untuk membuka cabang di luar negeri, mereka pasti ingin menekan biaya seefisien mungkin, sehingga lebih baik untuk bisa mendirikan atau berinvestasi langsung di luar negeri. Bisa juga ini sebagai strategi bertahan menghadapi para pesaing. Atau memang sekarang saatnya trennya adalah go internasional, jadi semua perusahaan akan melakukan go internasional karena trennya sudah seperti itu. Metode yang selanjutnya yaitu patungan atau kita kenal dengan joint ventures. Jadi kerjasama bisnis di mana satu atau lebih perusahaan bergabung bersama untuk mendirikan beberapa jenis operasi. Dapat dilakukan antara dua perusahaan multinasional, ataupun misalnya satu perusahaan multinasional dengan pemerintah atau satu perusahaan multinasional dengan pelaku bisnis lokal. Bila lebih dari dua pihak yang melakukan patungan, maka biasanya disebut dengan konsorsium. Kelebihan dari metode ini yaitu dengan patungan, TNC dapat meningkatkan pertumbuhan dan akses ke pasar baru sekaligus menghindari tarif dan pajak yang berlebihan. Karena bila perusahaan patungan, otomatis pajak atau yang dikenakan menjadi lebih ringan. Dapat menetralisasi persaingan yang ada dan potensial, sekaligus melindungi perusahaan dari risiko dinasionalisasi karena pemerintah lokal berkepentingan terhadap suksesnya operasi perusahaan. Jadi kerjasama atau patungan antara dua perusahaan ini jelas maksudnya juga untuk meminimalisir persaingan, kemudian supaya pemerintah
lokal juga mengapresiasi dari perusahaan-perusahaan asing yang ingin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal. Kemudian lebih mudah memperoleh modal di pasar lokal. Pemerintah lokal memberikan keringanan pajak sebagai insentif bagi perusahaan asing melakukan patungan dengan perusahaan lokal. Kekurangannya bagi perusahaan TNC, patungan berarti membatasi pengembalian keuntungan ke kantor pusatnya. Jelas ya, karena perusahaan patungan jelas hasilnya tidak bisa sepenuhnya diambil oleh pusat. Bila operasi usaha berhasil, seringkali mengundang nasionalisasi oleh pemerintah negara tuan rumah. Yaitu adalah risikonya jika sukses usahanya, pemerintah lokal biasanya akan berusaha untuk menasionalisasi perusahaan TNC. Kemudian menimbulkan masalah kontrol dan pengambilan keputusan. Biasanya jika usaha patungan, keputusannya sangat sulit karena dipimpin oleh dua perusahaan. Jadi biasanya mengenai koordinasi dan kontrol ini sangat penting dan juga pengambilan keputusan. Cabang yang dimiliki penuh. Jadi metode ini adalah dengan mendirikan cabang di luar negeri yang dimiliki sepenuhnya. Perusahaan dapat menjaga kontrol menyeluruh terhadap pemasaran, penentuan harga, keputusan produksi, dan mempertahankan kelebihan teknologi. Perusahaan berhak memperoleh 100% laba yang dihasilkan oleh cabangnya di luar negeri. Jadi tidak seperti usaha patungan, tidak ada pembagian keuntungan karena sepenuhnya laba dimiliki oleh bisa diambil oleh pusat. Dalam mendirikan cabang, perusahaan dapat memilih mengakuisisi perusahaan yang telah berjalan atau mendirikan pabrik sendiri. Selanjutnya yaitu operasi global. Jadi operasi global ini ketika dunia semakin berkembang menjadi pasar global di mana sebuah produk menjadi standar di semua budaya, maka perusahaan dapat memproduksi dan menjual produk yang dapat diandalkan dengan biaya murah di seluruh dunia. Kita tahu produk-produk yang sudah menjadi standar dan dapat diterima di semua budaya, contohnya seperti soft drink, Coca-Cola, Pepsi-Cola dapat diterima di semua negara, di semua budaya. Budaya apapun, baik negara apapun bisa menerimanya. Kemudian juga celana Levi Strauss itu juga bisa diterima oleh semua budaya. Investasi portofolio. Jadi investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar internasional. Contohnya itu uang, obligasi, surat dagang, sertifikasi deposito, dan saham. Investasi dalam rekening bank di luar negeri atau pinjaman luar negeri. Alasannya yaitu melakukan diversifikasi portofolio di berbagai pasar dan lokasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, menghindari risiko politik, berspekulasi di pasar falas atau valuta asing. Jadi ini adalah investasi yang cukup tidak terlalu besar resikonya karena tidak perlu mendirikan pabrik dan segala macam, hanya melakukan investasi berupa uang atau surat-surat berharga lainnya. Nah, apa motivasi dari perusahaan-perusahaan dalam melakukan international bisnis? Biasanya mereka akan mengacu atau merujuk pada beberapa teori. Yang pertama itu teori pasar tidak sempurna. Jadi masing-masing negara pasti mempunyai sumber daya yang berbeda-beda dalam memproduksi suatu barang. Inilah yang ingin dieksplor oleh perusahaan yang ingin melakukan go internasional. Kemudian yang kedua itu teori keunggulan kompetitif. Negara atau perusahaan dianjurkan untuk melakukan spesialisasi produksi dan ekspor pada produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor produk yang tidak mempunyai keunggulan komparatif. Kemudian teori siklus produk. Perkembangan hidup suatu produk menjadi siklus, masa awal, masa pertumbuhan, masa kematangan, dan masa proses penurunan. Nah, jadi ketika perusahaan yang sudah berkembang besar di domestik
harus paham mengenai siklus produk. Jadi masa awal, masa pertumbuhan, masa kematangan, kemudian masa proses penurunan. Ketika perusahaan ini mengalami masa proses penurunan, maka mungkin akan sudah saatnya untuk mereka melakukan internasionalisasi bisnis untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana caranya untuk memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global? Mengurangi biaya versus adaptasi pada pasar lokal. Ada 3 strategi internasional yang bisa ditetapkan. Strategi global, jadi menekankan pada skala ekonomi dengan produk dan jasa yang terstandarisasi dan tersentralisasi pada operasi di beberapa lokasi. Kemudian strategi multidomestik, jadi menekankan pada diferensiasi produk dan jasa untuk dapat beradaptasi dengan pasar lokal. Strategi transnasional mencoba mengoptimalisasi trade-off antara efisiensi, adaptasi lokal, dan pembelajaran. Jadi ada 3 strategi yang biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang ingin go internasional supaya mereka bisa memperoleh keunggulan kompetitif atau competitive advantage di antara perusahaan-perusahaan lainnya. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam materi pertemuan yang ke-9 ini. Semoga kiranya dapat memberikan manfaat. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan-kesalahan yang tidak dapat dihindarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.